Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Ananda Ibu semuanya? Semoga sehat selalu, tetap jaga kesehatannya, tetap patuhi protokol kesehatannya. Berjumpa kembali dengan Ibu Sylvia Devika pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11. Baiklah, anak-anak Ibu semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan materi pembelajaran kita, yaitu KD 3.5. Menganalisis struktur dan unsur kebahasaan teks karya ilmiah. Baiklah, di dalam pembelajaran kita pada kali ini, tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi struktur dari teks karya ilmiah. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi unsur kebahasaan yang terdapat di dalam teks karya ilmiah. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang akan anak-anak Ibu capai di dalam pembelajaran kita kali ini. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, apa itu karya ilmiah? Pernahkah Ananda membuat karya ilmiah? Nah, pasti Ananda sudah tahu itu karya ilmiah apa. Dan Ibu yakin Ananda juga sudah menulis sebuah karya ilmiah. Karena pembelajaran karya ilmiah ini sudah pernah anak-anak Ibu pelajari di tingkat SMP di kelas 9. Nah, baiklah anak-anak Ibu semuanya, untuk mengingat kembali tentang karya ilmiah, Ibu akan menjelaskan yang namanya karya ilmiah itu adalah sebuah tulisan yang mempunyai ciri-ciri dan mempunyai sistematika yang harus sesuai dengan strukturnya. Karena karya ilmiah itu sebuah tulisan dalam bentuk ilmiah bisa berupa fakta yang sesuai dengan hasil analisis kita. Nah, sekarang Ibu ingin tahu pula, anak-anak Ibu, apakah tahu contoh dari karya ilmiah? Ya, contoh karya ilmiah itu bisa dalam bentuk makalah, bisa dalam bentuk jurnal, bisa dalam bentuk skripsi, bisa dalam bentuk tesis. Nah, jadi secara umum yang namanya karya ilmiah itu dia mempunyai sistematika yang harus anak-anak Ibu ikuti, tidak bisa kita meninggalkan salah satu di antaranya. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang sistematika atau struktur yang terdapat di dalam karya ilmiah. Yang harus anak-anak Ibu perhatikan, di dalam sebuah karya ilmiah, kita di sini akan menjelaskan nantinya ada 5 bagian yang terdapat di dalam karya ilmiah tersebut. Yang pertama yang akan kita bahas di sini yaitu pada bagian pendahuluan. Bab satunya itu pendahuluan, di mana pendahuluan tersebut ada bagian-bagian yang harus Ananda pahami atau yang harus Ananda tulis. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang tersebut merupakan apa yang melatar belakangi Ananda mengambil sebuah judul karya ilmiah ini. Yang kedua, rumusan masalah. Nah,
Rumusan masalah itu adalah apa yang menjadi rumusan permasalahan Ananda untuk menulis sebuah karya ilmiah tersebut. Nah, rumusan permasalahan itu tentu berdasarkan latar belakang yang akan Ananda jelaskan. Rumusan masalah itu ditulis dalam bentuk pertanyaan yang mengacu kepada unsur mengapa dan bagaimana. Yang ketiga yaitu tujuan dari penulisan karya ilmiah. Tujuan dari penulisan karya ilmiah itu bagi Ananda untuk apa? Apa tujuannya? Yang keempat adalah manfaat dari penelitian tersebut. Manfaat penelitian itu bisa dari penulis, kita sebagai penulis, bisa dari siswa, bisa dari masyarakat. Tergantung kepada apa topik yang Ananda bahas tadi. Berikutnya kita menjelaskan bab 2, yaitu berupa kajian teori atau kajian pustaka. Kajian teori tersebut berupa materi-materi atau teori-teori yang kita jelaskan berdasarkan topik yang kita bahas atau topik yang akan kita teliti. Tentunya di sana kita bisa menjelaskan apapun di sana yang berkaitan dengan teori-teori berdasarkan judul tadi. Teori-teori tersebut bisa kita cari lewat buku kah, atau lewat media internet kah, atau lewat media-media lainnya yang bisa kita jadikan pedoman dalam pemahaman kita. Berikutnya bab 3. Bab 3 itu berupa metode penelitian, di mana metode penelitian itu terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama itu adalah jenis penelitian. Kita itu menggunakan jenis penelitian apa? Apakah jenisnya kualitatif atau kuantitatif? Yang kedua berupa populasi dan sampel. Populasi dan sampel ini tentu sangat penting di dalam kita menulis sebuah karya ilmiah. Karena dari sanalah nanti kita bisa mengemukakan hasil dari penelitian kita. Populasinya siapa? Sampelnya berapa orang? Itu harus kita jelaskan. Yang ketiga, instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian kita itu kita gunakan dalam bentuk apa? Apakah dalam bentuk angket? Apakah dalam bentuk studi kasus? Atau apakah dalam bentuk wawancara? Tentu itu harus kita jelaskan. Yang keempat adalah metode penelitian kita. Bagaimana kita menjelaskan teknik pengumpulan data kita? Apakah dengan angket atau dengan wawancara? Berikutnya bab 4, pembahasan. Pembahasan ini merupakan pokok penting di dalam karya ilmiah kita. Kenapa? Karena di bagian bab 4 inilah kita membahas hasil penelitian kita. Kita membahas hasil angket yang kita sebarkan tadi, apakah dalam bentuk wawancara kah, apakah dalam bentuk angket kah. Nah, tentu kita di sini menjawab rumusan dari permasalahan kita. Rumusan permasalahan kita itu seperti apa? Di dalam pembahasan inilah kita membahasnya. Nah, untuk pembahasan ini, Ananda bisa membuktikan data Ananda itu dalam bentuk gambarkah, dalam bentuk tabelkah, dalam bentuk grafikkah. Jadi, di dalam pembahasan inilah sangat penting sekali di dalam karya ilmiah. Ini adalah bagian penting di dalam karya ilmiah, karena hasilnya di dalam kita menulis karya ilmiah itu berada di dalam pembahasan ini. Berikutnya bab 5. Bab 5 itu berupa kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan.
bagaimana kesimpulan kita terhadap karya tulis yang kita buat tadi? Bagaimana kita menjelaskan simpulan akhirnya? Bagaimana kita menyimpulkan permasalahan kita yang terdapat pada bab 4 tadi? Berikutnya saran. Saran itu seperti apa? Bagaimana kita memberikan saran kepada orang, atau kita bisa meminta saran kepada orang supaya karya ilmiah kita ini bisa lebih sempurnanya. Nah, yang terakhir itu sangat penting adalah daftar pustaka. Nah, di dalam daftar pustaka, di sanalah bukti-bukti kita mencari sumber-sumber untuk memperkuat penelitian kita atau memperkuat karya ilmiah kita. Nah, jadi anak-anak ibu semuanya, tolong memahami sistematika atau struktur dari karya ilmiah yang 5 ini. Demikianlah pembahasan kita tentang sistematika atau struktur dari sebuah karya ilmiah. Semoga apa yang Ibu jelaskan bisa Ananda pahami. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.